Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh. Pada kesempatan hari ini, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengadakan seni virtual kesenian tradisional. Melalui seni pertunjukan rakyat, kita jaga kesehatan di masa pandemi. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang disingkat dengan KPC PEN terbentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. KPC PEN memiliki 3 prioritas. Pertama, Indonesia sehat, yaitu rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan. Yang kedua, Indonesia bekerja, yaitu pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, Indonesia tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. KPC PEN menggelar serangkaian pertunjukan virtual kesenian tradisional untuk menyampaikan berbagai informasi guna membangun pemahaman yang benar, kepercayaan pada upaya penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama kita mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin Allah ala alihi wa sahbihi أجمعين الله ربنا عالمين سيدي المرسلين الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله. بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
Assalamualaikum Cahaya bulan Kamu beri salam kewarilingkah Mulia warirano la lampuan mulia ra karma me suara tamang japi palparnya patur lur kena berpuan soasa Assalamualaikum intan payung la gamalun la 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 damang kebilan damang betul dan bodoh di gamalun la 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 mabri kebila malam mabri salam intan bodoh di gamaku halaku laku ke kau Bila mana mengajapi Yo boleh Hebo boleh Hapa hapa ya Hapa mana mana dalam kena mana lapo ana tu Apa ada saja dalam kalilon kalilon baca sebenarnya jalan jalan tu hanya dia sempat jalan dalam dik mana macam jalan jalan bila kita ngarat Iya, makinan
ngajempagan di jadi sayang lan hewa malam malahnya sarat haji sarat nyan pakana menara Hadi dalam di Gibrang baca berkencang kencang di hanya bagaimana mana hanya di Hadi cur betau kedua di apa kamu nana hana hebat ada betau rabrun Hum layle hala bagura hum layle hala hum layle hala bagura hum layle gala haram pola perahu tiga dua herakan belela la budaya robuta jaga hum layle hala bagura hum layle hala bagura hum layle hala Dilaut arun mapula perahu siga dua hairakan belela la budaya robuta jaga hum layle halla bagura hum layle halla bagura hum layle halla dilaut arun mapula perahu siga dua hairakan belela la budaya robuta jaga hum layle halla bagura hum layle halla bagura hum layle halla illa darun mapula perahu
Jadi raja di banda-banda di banda Aceh sayang cerbang masalah Allah menang simpang lima Allah merada habit hamang sayang la bunga lama tran kuda raja jadi raja lama tu bangalon sayang teku ampun Allah tamah rangola mabama sayang bang Aceh Allah masih dube yang kak jadi raja lama di langit bintang sayang la cerbang lama di buma pade bunga kande Lam sakit dengan angan senala jebal dan kan lam dan amat dan amat dan lahi bote lam ada lingkar bukan saya nak ni bagi bagaimana dulu jaga sekarang saya nak dapat nilai baru lingkar bukan Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalamualaikum. Kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Pada sore ini kita saksikan acara pertunjukan virtual kesenian tradisi Aceh, wahai saudara. Melalui seni pertunjukan rakyat, kita jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan tema kita sehat, Indonesia maju, wahai saudara. Kepada Bapak Diskominfo dan Sandi Aceh,
Bapak Marwan Nusuh BHSJ MA, kami terima kasih kita sampaikan atas kesempatan yang diberikan pada sore ini. Wahai saudara, kepada Allah kita mohon doa dan panjatkan agar seluruh rangkaian kegiatan acara sukses terlaksana. Himbauan kita kepada seluruh warga Indonesia, mari menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID Corona. Jalankan aturan protokol kesehatan, hindari keramaian, pakai masker dan cuci tangan. Wahai saudara, Beringat-ingatlah, ingat wahai rakan, kebudayaan dayaan bergota jaga, bergota jaga, kita jaga kebudayaan, berau dalam budaya luar. Laman bantu segala bidang inang agama Tuhan mudah Lingkungan tanah berbentang pula redebayang kacang palawijan. Aku tanya sehat, hindar dari corona. Bukanlah sayang alana lima dirala kami tua dan jaga. Bersatu padu cegah virus corona. Peraturan protokol kesehatan, hindari keramaian, pakai masker, cuci tangan. Cukup hindari keramaian, masker, cuci tangan. Bantu segala bidang inang agam Tuhan muda. Tak pergi lingkungan tanaman berbentang pula. Ubi kacang palawijan. Ingat wahai rakan lor, kebudayaan dayaan bergeta jaga kebudayaan. Berodalah dalam budaya doa. Hanya bertaja huluan angka budaya dah benda jaga. Hai bertaja
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج لا إله إلا الله أبوه الشماه أنا سيدنا عمر أبوه الشماه مات هكنا الرجل بآية هل بهندا شماه di rumah gerai mata Abu Syamah mati kunang raja menibaya Bonda Syamah di rumah gerai mata Syamah mati kena raja meniba ayah Bonda Syamah di rumah gerai mata Abu Syamah mati kena raja meniba ayah Bunda Syamah di rumah gerai mata La ilaha illallah kalimah taibah berkaitan mati menyolah jelah ganjir tak dengan lidah Allah Allah ya Allah ikalah mati menyolah jelah ganjir tak dengan lidah Allah Allah ya Allah ikalah mati la ilaha illallah Abu Syamah Sayyidina Umar Nangro Aceh, Nangro Lun sayang Nangro tujuan pariwisata Masjid Raya ikona Banda Aceh kotanya Baik budi bahasa serta akhlak mulia Nangro Aceh Lun sayang Indah di pandang mata Nangro Aceh Lun sayang Indah di pandang mata Masjid Raya ikonnya Banda Aceh kotanya Baik budi bahasa serta akhlak mulia Nangro Aceh Lun sayang Indah dipandang mata Nangro Aceh Lun sayang Indah dipandang mata Nangro Aceh Nangro Lun sayang Nangro tujuan pariwisata Masjid Raya ikonnya Baik budi bahasa serta akhlak mulia Nangro Aceh Lun sayang Indah dipandang mata Nangro Aceh Lun sayang Indah dipandang mata Nangro Aceh Lun sayang Nangro tujuan pariwisata Tak bedah, tak bangun Kesenian beta balik Sedati rapai zaman Serta saja seru dekale Masega dengar bersama Nyampo adanya abdo kade Dan dia jadi badana Pergi-pergi ke sama dodonya Hari jauh pagi Pedang badara Kata batawa jale Belanda Hari jauh pagi Pedang badara Gata bandawa jale Belanda
Waalaikumsalam kamobi keayangan umi saudara lingkar, terutama kepada saudara-saudara di seluruh RI pada hari ini. Penampilan budaya Aceh sudah kita saksi, bagaimana tadi penampilan anak muda-muda. Ada rapai geleng, ada juga sedati. Inilah tradisi di Aceh mulia. Nekru semangat, rahmat Tuhan beri kena bumi kita yang rasa memang luar biasa. Pada hari ini sudah kita saksi di layar kaca. Inilah peringatan di masa pandemi, kita lestari saling menjaga. Dah pakai masker putra dan putri, kemana hai abi kita berada. Dari Sabang sampai ke Manokwari, itu penting sekali tentang pandemi yang ada. Moga semua insan di saat ini Allah jauhi bala yang ada. Inilah penampilan seni tradisi kita bersyair ini, penyampaian kepada saudara-saudara. Kominfo Aceh Bunting Hansakri, informasi gebi seluruh Indonesia. Maka sebab itu putra dan putri kita lestari saling menjaga. Sudah dibilang pesan juga tadi dari pemain sedati juga luar biasa. Karena kita tahu virus corona ini bahaya sekali wahai adinda. Maka sebab itu kitalah ini saling mengerti, sering olahraga. Oleh karena demikian putra dan putri, semua kita ini harus menjaga. Karena hidup di masa pandemi penting sekali protokol kesehatan kita jaga. Harus bersama-sama kita patuhi aturan yang ada di RI atau di Aceh Raya. Jangan ada bermacam-macam. Kita ini peringati penting sekali kepada manusia. Apalagi berkerumunan, misalnya nonton, wahai putra dan putri, atau di kafe-kafe atau warung kopi atau di mana saja. Jangan berdekat-dekatan. Ini penting sekali. Semoga virus ini jauh di Indonesia. Untuk memutus tali rantai virus corona ini, harus putra dan putri semua menjaga. Semoga Indonesia pulih ekonomi, bermacam sana dan sini, termasuk pariwisata. Karena kita sudah mengalami sedih sekali wahai saudara. Pada masa itu lockdown sedihan sakri, apalagi kita profesi ini seni budaya. Betul. Tak ada undangan kemana wahai putih di, sungguh sedih sekali gaji tak ada. Betul. Maka sebab itu kita patuhi protokoler ini yang sudah ada. Memang kabudoy mange oadi
Ini insan-insan seni sedih lagoina karena tidak ada pertunjukan iPhone sama sekali. Harus kita mengerti masih penyakit ada. Oleh karenanya jangan lama-lama kita di sini. Harus dimengerti bagaimana caranya. Semua orang kalau tidak mengerti harus ditanyakan lagi pada dokter yang mengerti semua. Semoga virus corona di negara ini pamit hayaki ke sana. Semoga kita tumbuh bidai enak berseni ke timur dan utara. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang pejana Allah langit dengan dunia. Selawat salam ke Muhammadan pang oleh Allah Rasul mulia. Selawat salam ke Muhammadan pang oleh alam. Dalam doa kunde batungan orang malam ngon malam letanya dumana. Dalam doa kunde batuhan orang malam ngon malam letanya dumana. Semoga bahaya virus ngairangkan Ceh Darussalam Sino Belena. Semoga bahaya virus coronanya berbagai hilang di Indonesia. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang pejana Allah langit dengan dunia. Selawat salam ke Muhammadan pang oleh Allah Rasul mulia. Selawat salam ke Muhammadan pang oleh Allah Rasul mulia. Sabang Maroke lake batuhan Ji oh tim jan di sino bena de bala. Sabang Maroke sabang tujuan tanyo ayatan sabang doa. Kunde talake dente batuhan Urongan malam tanyo doa. Kunde talake dente batuhan Urongan malam tanyo doa. Mari bersama-sama kita patuhi seluruh RI penting lagoina. Mudah-mudahan tanyo hai akhi nyo di masa pandemi aturan tak jaga aturan rekan dan ahli sama sekali Bandung sedara Benali di sino yo punya ket yang ngeri dalake barabi puji bala.
Baik, dari pesan yang disampaikan tadi, kita menjadi ingat bahwa mematuhi protokol kesehatan itu adalah cara yang paling mudah dan yang paling murah. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai air yang mengalir dan menggunakan sabun selama 20 detik. Itu adalah cara yang paling mudah dan paling murah. Dan semua kita bisa melakukannya. Dan tentu saja ketika kita ingin menjadi sehat, ketika kita pulih, maka negeri ini pun akan menjadi bangkit. Ya, kesehatan pulih, ekonomi bangkit tentunya. Bagaimana Cek Media? Terlihat sekali bahwa Cek Media luar biasa semangat dan sehat di kesempatan sore hari ini. Pasti ada rahasia-rahasia tertentu dan tentu saja tetap menjaga protokol kesehatan. Iya. Oke. Ya memang nggak ada rahasia, tapi kita harus menjaga kesehatan. Ya sering olahraga, makan yang teratur, dan yang penting kemana saja harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Ya, baik dari apa yang telah kita saksikan dari awal tadi pertunjukan Rapai hingga Sedati, terus juga Cek Media bersair, maka kita persilakan sekarang Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Bapak Marwan Nusuf, untuk menyampaikan kesannya, pesannya kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore yang cerah ini dengan izin Allah kita telah dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara seni pertunjukan rakyat secara virtual dalam rangka mensosialisasikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Selanjutnya, selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Helmi dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia, yaitu tepatnya beliau di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, teman-teman dari Dinas Kominfo yang telah hadir di sini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, panitia acara pada hari ini, Pak Media Host, penyair kita, dan teman-teman yang lain juga. Terima kasih kepada moderator Ibu Nining yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih atas program Kementerian Kominfo di Aceh, yang ini merupakan sebuah spirit bagi kita, masyarakat Aceh, dan juga pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan gerakan 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Memakai masker ya. Jadi seperti kita ini menjaga jarak, mungkin ini juga sering kita lihat di luar di sana, rata-rata orang sudah memakai masker. Ini adalah bentuk usaha kita supaya kita terhindar dari COVID-19. Di samping itu, yang paling penting adalah kita berdoa. Ya, kalau kita berusaha pun tidak berdoa, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak berkehendak, apapun yang kita lakukan itu tidak akan bermakna. Misalnya
kita makan obat, ya, kita makan obat. Tapi kalau Allah tidak menyembuhkan, obat apapun yang kita makan itu tidak akan sembuh. Tapi kalau misalnya kita tidak makan obat, seandainya Allah menyembuhkan, itu akan sembuh. Nah, disinilah letak usahanya. Letak usahanya, usaha dan doa. Ya tentunya Allah memberikan sesuatu berdasarkan usaha, bukan tanpa usaha. Artinya kita minum obat itu adalah berusaha. Kita berusaha minum obat sambil kita berdoa kepada Allah supaya disembuhkan dari penyakit-penyakit itu misalnya. Apalagi tidak kita minum obat misalnya. Tidak kita minum obat, tentunya secara logis, secara adat kita tidak akan sembuh dari penyakit. Makanya usaha dan doa itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Usaha kemudian berdoa itu wajib kita lakukan supaya apa yang sudah kita usahakan diberikan kesembuhan, diberikan apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap kepada masyarakat kita supaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini atau virus corona ini, kita melakukan usaha melalui diri kita masing-masing, melalui keluarga kita, yaitu dengan sering-sering kita mencuci tangan, terutama kalau kita ingin memakan sesuatu, itu jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Kemudian kita memakai masker. Kalau kita berada di luar, kita berada atau berhubungan dengan orang, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang, kita memakai masker dan juga kita menjaga jarak. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita menganggap remeh, karena corona itu adalah ada. Cuman nggak bisa kita tunjuk karena itu adalah virus. Virus itu nggak halus, nggak boleh kita lihat kecuali kita masukkan ke dalam laboratorium. Nah, kalau nggak percaya tanya aja sama orang yang sudah kena, gimana rasanya? Batuk terus-menerus, orang yang bergejala ya, kemudian sesak nafas, tidak ada rasa penciuman, kemudian sakit kepala, cepat lelah, dan lain sebagainya. Ini saya tanyakan kepada orang-orang yang sudah pernah mengalaminya. Jadi jangan kita menganggap remeh terhadap hal ini. Mari kita sama-sama berusaha. Nah, kalau kita tidak sama-sama berusaha, ini nggak akan putus mata rantai pandemi ini. Karena virus ini dia menular begitu cepat. Begitu seseorang masih berada dalam peredaran, dalam pergaulan kita sehari-hari, dia akan menular. Ini belum lagi yang masuk dalam orang tanpa gejala. Alhamdulillah di Aceh pada hari ini sudah mengalami tren penurunan, tapi kita jangan lalai. Kita terus berusaha supaya corona di Aceh dan juga di Indonesia dan juga di dunia insya Allah akan segera berlalu, artinya segera menghilang. Mungkin ini saja kata-kata dari sedikit kata sambutan dari saya. Saya berharap penonton, karena tidak ada penonton di sini, penonton di mana saja berada, karena dibuat secara virtual dan di live di YouTube, di mana saja bisa melihat ini. Kita sama-sama mendukung gerakan pemerintah untuk pencegahan virus corona ini, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, supaya apa? Kalau virus corona ini tidak ada lagi, kehidupan akan kembali seperti normal, seperti biasanya, dan pertunjukan rakyat ataupun pertunjukan apa saja nantinya bisa kita nikmati lagi sebagaimana kita nikmati, kita lihat sebelumnya. Demikian mungkin dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak nggak boleh pindah dulu Pak. Oh, iya. Karena kan ada banyak sekali pertanyaan yang ada di benak saya dan juga di benak Cik Media. Nah, ngaku aja Cik Media, rencana mau nanya apa? Ya, silakan. Tentunya kita ini kan dalam masa pandemi, tentu ada virus-virus yang menyerang. Ya, tentunya tentang vaksin, Pak. Ya, tentang vaksin.
saya juga kadang-kadang takut, padahal manfaatnya cukup banyak. Iya. Tapi ini kita tanyakan sama Pak, apa itu vaksin? Sebenarnya ini sudah salah alamat menanyakan ya. Sebenarnya itu pada orang ahli kesehatan ditanyakan Iya, betul, vaksin itu apa, kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi gini, karena sudah ditanyakan kepada saya, mungkin saya juga ada sedikit membaca-baca. Kalau saya tidak salah, vaksin itu adalah satu produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk mencegah adanya penyakit berat ya. Contoh misalnya yang saya rasakan dulu waktu saya masih SD, saya takut waktu itu saya ada divaksin juga, divaksin cacar waktu itu. Jadi kami lari waktu itu, kami lari. Jadi saya sempat lari juga, tapi alhamdulillah disuntik cacar, vaksin kalau saya nggak salah itu. Dan alhamdulillah setelah disuntik cacar itu, mungkin ya cacar yang jenis itu pada waktu itu tidak kena. Iya. Mungkin nanti kena cacar yang jenis yang lain mungkin ya. Jadi saya nggak pernah merasakan cacar kecuali waktu saya sudah mau menjelang kuliah. Iya. Itu baru ada cacar. Ini saya ingat waktu saya masih kecil, mungkin karena saya sudah disuntik waktu kecil, maka penyakit cacar terhadap diri saya mungkin agak lama kenanya. Iya. Nah ini kan satu usaha ya. Iya. Ya semua penyakit kesembuhan itu, ini jangan disalahartikan nanti. Itu semua penyakit, semua obat, semua kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak ada diskusi lagi. Itu sudah firm, sudah confirm, Iya. sudah titik. Tapi Iya. kita manusia itu wajib berusaha dan berdoa. Kalau tidak ada berusaha, enggak ada datang itu simsalabin, ya, enggak ada datang. Iya. Misalnya kita ini lapar, Iya. misalnya kalau kita enggak makan, enggak mungkin kita akan merasa kenyang. Iya. Ya, itu kira-kira Pak Widya. Iya. Jadi berarti kita nggak perlu takut kalau seandainya vaksin itu siap, berarti kita harus siap untuk divaksin, kan kayak gitu Pak? Iya. Ya, jadi kalau masa kecil dulu kita pada saat divaksin, kita lari pontang-panting. Iya. Mungkin Cik Media juga lari nih. Iya, takut. Maka saya tanya sama Bapak. Mungkin ada bocoran, memang salah alamat, tapi saya tahu Bapak ngerti tentang vaksin. Ya. Rupanya sama-sama lari pada saat waktu kecil divaksin. Tapi Iya. kalau sekarang berarti nggak perlu lari ya Pak pada saat divaksin ya? Iya. Oke. Jadi berarti kira-kira Bapak bisa bilangin nih, gimana Pak vaksin itu bekerja Pak? Sehingga kita jadi tahu kalau misalnya vaksin itu masuk ke tubuh, dimasukkan ke tubuh kita, kita tidak punya rasa khawatir gitu Pak. Ya ini lagi-lagi saya jadi merasa risih sendiri juga. Ini pertanyaannya sebenarnya bukan ditujukan kepada saya, tapi saya karena Berdasarkan pengalaman Pak. Iya, selama ini dalam situasi pandemi ini, saya terlibat dalam gugus tugas. Saya mendengar dari orang-orang yang mengerti kesehatan dan juga saya baca-baca di media-media, baik di media cetak maupun di media online. Saya memang agak sedikit ada pengetahuan tentang COVID dan juga terkait dengan Vaksin. vaksin itu. Ya. Kalau saya tidak salah, itu vaksin itu merupakan supaya meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh ya, supaya meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi mungkin kekebalan tubuh kita kalau sebelum divaksin pada level rendah, sehingga bisa menyerang dengan mudah terhadap penyakit-penyakit yang berat. Sehingga setelah divaksin kekebalan tubuh kita akan naik dan apabila nanti diserang oleh virus, jadi itu tidak mempan lagi karena tubuh kita sudah kebal ya, sudah kebal karena sudah dimasukkan vaksin ke dalam tubuh kita. Kira-kira seperti itu ya. Ini mohon maaf kalau ada orang yang mengerti tentang kesehatan. Kira-kira yang saya pahami seperti itu. Makanya sekarang kan saya kalau lihat berita di TV, nonton TV, saya melihat sekarang gimana vaksin itu kapan bisa dimulainya? Kapan bisa dimulai vaksin? Di seluruh dunia, bukan di kita aja. Misalnya
saya sudah mendengar ada apa namanya di Rusia misalnya atau di Cina misalnya, di Rusia ya pernah sudah diuji coba vaksin hingga ke level tahap keberapa, juga di Indonesia sudah diuji coba vaksin sudah masuk kepada tahap ketika kan itu ada uji klinis secara apa namanya saintifik. Jadi bukan sembarangan, bukan nanti udah ada vaksin belum colok terus ke tempat kita, bukan seperti itu. Makanya kalau kita dulu waktu kecil-kecil kalau sudah kita lihat rumah sakit itu sudah takut kita. Iya, iya. Lari. Iya. Apalagi kalau sunat ya anak laki sunat sudah lihat gunting itu lari kemana? Ya, mungkin kita membayangkan karena kita tidak mengerti membayangkan yang tidak semestinya kita bayangkan. Kalau kita lihat gunting sunat, mungkin kalau anak laki apa ini akan terjadi? Ini saya lihat anak laki begitu disunat rata-rata orang itu takut ya, takut. Jadi kalau orang senyum itu kalau bahasa Aceh di kalau dalam bahasa Indonesia ini ada pepatah dalam bahasa Aceh ya. Tapi saya tidak sebut dalam bahasa Aceh pepatah itu. Kira-kira artinya begini, ketawa orang sunat, nangis-nangis orang kawin. Iya. Ya kan? Artinya kalau orang sunat dia ketawa, walaupun ketawa dia takut. Dia takut. Walaupun dia ketawa, ya kan? Kalau bahasa Aceh sebut kem urung tunang, urung kawin, kem mo urung kawin, kem urung tunang. Ada bahasa Aceh yang lain lagi yang lebih vulgar dari sunat, tapi saya nggak sebutkan di sini ya. Jadi nangis-nangis orang kawin, walaupun dia nangis itu dia senang dalam hatinya, senang ya, dia terharu macam-macam. Tapi kalau sunat bukan senang dia ketawa, itu dalam hatinya menangis, cuman nggak dia nampakkan ke orang lain supaya nggak nampak kali. Ini yang saya rasakan dan mungkin yang orang-orang lain rasakan seperti itu juga. Saya pengalaman anak saya sunat, saya lihat kayak gitu juga. Dia ketawa-ketawa sebelum itu senang, padahal dia takut. Kita lihat muka dia takut, ya kan? Jadi seperti itu artinya kita tidak perlu apa namanya perlu berlebih-lebihan dalam menyikapi. Kita lihat apa yang disarankan oleh ahli-ahli kesehatan. Kita ikuti anjuran pemerintah, apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Kapan harus kita lakukan ini, kapan harus kita lakukan itu. Kapan tidak boleh kita lakukan ini, kapan tidak boleh kita lakukan itu. Misalnya, apa yang disuruh oleh pemerintah sekarang, kita makan makanan yang bergizi misalnya, kemudian istirahat yang cukup, kemudian jangan stres. Ini yang kita jaga. Bukan malah sebaliknya, kita tidak tidur kan resikonya nanti stres ya kan, stres, banyak pikiran dan lain sebagainya, makan tidak teratur, ini menyebabkan imunitas kita rendah, berkurang, sehingga kita rentan terhadap beragam penyakit. Nah, yang penting kalau menurut saya sekarang, kalau dari orang komunikasi melihat, yang penting cara berpikir kita itu bagaimana, logika berpikir kita, framework berpikir kita itu bagaimana. Kalau kita merasa diri kita acuh tidak acuh, merasa khawatir, ya berarti kita hidup dalam ketakutan terus. Iya, semestinya kita tidak ada penyakit karena kita hidup dalam ketakutan, akhirnya penyakit itu datang sendiri. Akibat sikap kita yang tidak pada tempatnya. Nah, itu mungkin menurut saya ya. Iya. Menurut kita bukan dokter ya, tapi dokter, pengalaman. Kalau orang dokter Ya. kan ini memang Pak. ahlinya kan. Ya. Mungkin kami juga mohon maaf ini karena pengalaman orang biasanya termasuk anak saya di sekolah takut apa itu vaksin apa. Jadi mungkin yang terakhir Pak, menurut pengalaman Bapak, apakah vaksin aman ke semuanya orang ini? Ya, itu kan tidak adalah pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Iya. Betul. Tidak ada satupun pemerintah di dunia ini yang ingin melihat rakyatnya Sengsara. tidak sejahtera, tidak senang, tidak ada keinginan pemerintah. Ya. Ini logika berpikir dulu.
dulu ya, logika kita berpikir tidak ada satupun pemerintah yang ingin melihat rakyatnya sengsara. Iya. Tidak, itu tidak ada. Nah, dalam hal ini kita percaya saja kepada pemerintah. Ya tentunya karena ini adalah jenis virus yang baru, tentunya kan pasti ada hal-hal yang sifatnya kurang, baik dari sisi penanganan, sisi aturan dan lain sebagainya. Bukan di pemerintah, di tempat kita saja, di negara kita saja, di negara manapun di dunia belum ada pengalaman tentang virus yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19 atau virus corona ya. Iya. Jadi kita melihat hal ini adalah pemerintah pada saat ini saya melihat sudah bekerja maksimal dan mendengar masukan-masukan dari masyarakat tentang bagaimana vaksin itu nanti bisa diimplementasikan, bisa diberikan kepada masyarakat. Tentunya dengan tahapan-tahapan uji klinis yang sesuai dengan standar nasional, yang sesuai dengan standar WHO. Saya pikir pemerintah itu pasti ini melakukan tahapan-tahapan. Kalau memang itu belum sesuai, belum pada waktunya, itu belum dilakukan vaksinasi. Misalnya sekarang ini, kan belum dilakukan vaksinasi, kan belum dilakukan kayak sekarang ini. Jadi bukan main hantam terus sampai itu enggak seperti itu. Saya pikir pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita tidak mengerti, kita menanyakan kepada ahlinya ya. Bagaimana nanti tentang vaksin itu kita tanya kepada orang yang mengerti kesehatan, kepada dokter. Nah, kalau disuntik ini vaksin ini apa efek sampingnya? Ada efek sampingnya enggak? Oh, ada. Kalau ada apa aja? Apakah efek samping ini membahayakan atau tidak? Kalau memang membahayakan itu tidak dilakukan. Kan itu dokter sudah ada kategori-kategori kepada siapa vaksin yang bisa diberikan, apakah kepada orang yang sakit itu bisa diberikan atau tidak. Ya itu nggak bisa kita jawab itu ya. Itu pasti nggak bisa kita jawab itu ya. Kalau ditanyakan kepada saya itu nggak ngerti. Tapi yang saya tahu vaksin itu dilakukan vaksinasi kepada orang-orang itu sudah melalui uji klinis yang sesuai dengan standar WHO. Saya ketahui. Jangan kita percaya apa yang di-share di medsos ya Pak. Di-share di medsos. Kalau di medsos itu kan kita lihat sumbernya dulu. Hoax atau bukan. Nah, kalau di Kementerian Kominfo kan kalau kita ragu sesuatu, kita tanyakan kepada Satgas Medsos. Kita tanyakan kepada Kementerian Kominfo. Kan kita buka web Kominfo, ya ini kayak gini berita ini benar atau enggak? Ya, nanti akan dilakukan pelacakan oleh Kementerian Kominfo bahwa berita ini kalau benar dibilang benar, oh ini adalah hoax ya atau hoax bahasa kita ya. Kalau bahasa Inggris disebut hoax ya gitu. Iya, jadi berarti Pak kita harus hati-hati ya Pak dengan berita-berita di medsos ya, jangan sampai kita langsung percaya padahal belum tentu kebenarannya. Oh iya, di medsos itu kalau itulah sekarang disebut dengan dunia tanpa batas ya. The world is no border. Jadi dunia ini tanpa batas. Apa yang kita lakukan di sini misalnya hari ini, sekarang detik ini bisa dilihat langsung oleh orang-orang di luar. Nah ini manfaat dari IT ya, sisi positif dari teknologi bahwa kita pada hari ini bisa berbicara kemana saja. Misalnya di saat pandemi seperti ini, kita melakukan video conference melalui apa misalnya Zoom atau apalah nama lainnya, aplikasi lainnya, kita melakukan itu. Kalau kita tidak bisa melakukan komunikasi berarti nggak bisa kita buat apa-apa hari ini. Karena kita waktu mulai pandemi kan kita jarang bertemu. Segini pun kita jarang. Walau itu kapan muncul hal-hal seperti ini setelah dipelajari misalnya apa yang terjadi di negara lain seperti di Cina misalnya, di Wuhan bagaimana cara mengatasi virus ini. Oh 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, ini salah satu usaha. Nah
kalau kita misalnya di Aceh, di Banda Aceh, di Provinsi Aceh misalnya gubernur mau berkomunikasi, Pak Gubernur mau berkomunikasi dengan Bupati Wali Kota bulan-bulan Maret yang lalu, ini bagaimana? Nggak bisa, karena tidak bisa bertemu secara fisik, ya dilakukan dengan video conference. Maka di situ Dinas Kominfo berperan memfasilitasi video conference. Sampai hari ini kita fasilitasi video conference dengan kabupaten kota dan juga nanti dengan kementerian, dengan bahkan dengan presiden. Presiden kalau mau berbicara dengan gubernur se-Indonesia melalui video conference. Bahkan ruangan di sini, tempat di sini sering dipakai untuk video conference baik untuk kegiatan Kominfo sendiri maupun dengan kegiatan-kegiatan pimpinan. Di di tempat-tempat yang lain juga kita teman-teman dari Dinas Kominfo, staf-staf Dinas Kominfo siap membantu memfasilitasi video conference untuk berkomunikasi dengan para pihak, dengan para stakeholders. Ya, sudah banyak sekali yang Bapak sampaikan dan tentu saja membuat kita lebih banyak tahu dan kita semakin tidak takut ya kalau saya nanti ada divaksin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Kesempatan ini. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang tepat saya jawab. Mohon dimaklumi dan mudah-mudahan Kementerian Kominfo ke depan banyak lagi acara yang dibuat di Aceh ini. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Kominfo. Terima kasih Pak Helmi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan kita sambung lagi tentang kesenian. Ya, penting ya untuk kita semua. Terima kasih. Ya, mungkin ini kan masih jam ini kan masih perlu kita menghibur para pemirsa-pemirsa yang menonton Aceh ini. Saya melihat tadi banyak komen-komen dari orang-orang di sana. Jadi memberi apresiasi atas penampilan di Aceh ini. Ya. Dan tentu saja pesan-pesan yang disampaikan pada saat pertunjukan seni tradisional ini berlangsung sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Dan juga pesan-pesan yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Peresmian Aceh, Pak Marwan, membuat kita itu menjadi tahu peran penting vaksin untuk melindungi tubuh kita dan juga untuk mencegah penularan penyakit. Karena itu pada saat vaksin siap, maka kita semua siap untuk divaksin. Oke, silakan Cek Media jika ingin tampilkan kesenian lagi. Ya. Bunga di depan warna-warni ini sebagai apresiasi orang seni. Wahai kita semua, mari kita sambung. Ya sebentar lagi, jangan lupa kamu pukul rapai perkusi tua. Patah kaki di dalam rimba. Betul. Memang kalau begini kita bersyahid susah sekali bahasa Indonesia karena saya. Inilah si Adi belum mengerti banyaknya sastra tapi tak mengapa campur-campur begini. Kadang bahasa Aceh hai abi, kadang bahasa Indonesia. Mari kita bilang kepada tuan dan puan. Mungkin bukan di Aceh Darussalam atau di Jawa sana.
atau di daerah Ambon atau daerah Padang atau hai Jombang di Irian Jaya. Ini tradisi yang kami mainkan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada saudara semua. Sebuah pertunjukan ini hiburan dari Aceh Darussalam, seni budaya. Sebab itu kami sampaikan kepada Tuhan di mana saja. Di masa begini jangan malas-malasan. Wahai etolan, begitulah cara. Pengacara. Seperti kita sudah rasakan, kalau kita jaga badan, jauh virus corona. Juga pemerintah sudah ada himbauan kepada kita, hai rakan, patuhi semua. Hei buna kadupu, nyang kakak pegah, bek talang-talang wangi anu muda, nyan dipak marwan buno kon kagu pegah. Yang cukup tatpah wangi cedara Bandung gutanyo nyo punting melupa. Benada papa cara mencegah virus corona tapi putuh rantai. Wahai orakan, bena virus nyan kena diteka yang pun tak lagi gu pegah. Hongan dajak wahai orakan, nyoda suci tangan wahai cedara ngon idile tinan megram-gram. Nyan tak cuci tangan punting lagoina oleh nyan tak pakai masker wahai orakan. Oh dah merantam jeda buka menyoda nyo lagu lagi nyo macam nyo masker orakan mesti tak buka menyoda tutup lagi nyo kahana getu oda melagu hana gak gura. Duma olehnya anta jaga jarak. Wahai bapak bek toto lagi nyo rupa pulang urung bawa di dua nangrau. Hana daduri le danyo benar tak kira mutu mana no tengah malam mutu mutang di jong baara mutu manon je mutu mutang oh malam jula. Mari lagu tanya ikuti aturan moga virusnya jiplung oloa. Mari lagu tanya ikuti aturan moga virusnya jiplung oloa. Kan kagak tupu nyang kaku pegak betal wae cedera nyan karena aku pakai masker menekon dike kaduduk dike ka batuk wahai cedera yang kerja hanjut dau-dau menyo itu ka batuk nyong penyakit buduk itu ka kata maka nyona pakai masker lagi nyo wahai rekan nyan penyakit yang cereng di pauluan Bacut lampu tan. Pula. Wahai rakan menok rumah nyoga bahasa Aceh. Wahai rakan. Kau betul. Menok santraan laju ulun muka. Yang beturing olahraga tanyo hancur bang. Betul. Yang tak baju makanan sayur-sayuran, buah-buahan pi guna darah nata. Nanya madu untuk meningkatkan tubuh hai rakan nak imun tegar. Yang pelam yang tuha-tuha yang ka umur lewat 50 lagi lo narakan buh yang urang ka tuha bek pupuang ana kata apa jo yang tarubuh-rubuh laju bersama bu sering tanyo ta lari pagi lagi ku pegah lipat edi buno hebat lagoina pulang menyo dajak tabe gu tanyo atha bek tamempan karena tanyo hai rupung
tuharakan tulang karungga tetapi olahraganya penting hanaban yang kejen hairakan kagadoh laju virus corona dalam urau bukai madai yang kepatih ke lagi urang lampaya ide urang lamblang tapi cuma tok yang danoh gupok hana kira ide nalaut pimenan macam tehatan badan wahai anggota wahai cedera anggota tubuh hayo hanaban yang kejaganya punya kenangan Halatala Kabutul Mandung sektor ekonomi wahai encurubang Lam pemulihan menanam kejarah pulang lawetnya wisatawan betul wahai rakan gara-gara corona gadai walam nangro susah hanaban betul hana tamang uang hana tamang belanja tetapi menyoga lagi didendamkan kata patih aturan lagi nyorupa tentang truk kena maju wisata encurubang truk wisatawan seluruh negara memang kabudoi lagi karawi nyawa seluruh RI penting kita jaga belum di masa nyo pandemi kita beradaptasi dengan manusia harus mengikuti protokol kesehatan harus kita ikuti jangan sekali-sekali kita dawi dan dawa karena di kampung yang ladom lewetnya ipegah hayadaunya patna hanapu pegah patna wahai rekan om dipan baru daru imada ya menyoka kunang wahai urakan ingala etaulan benata jaga pedang lagu danyo dino wahai de adi sedih nam takri menyoka di karantina mame na itu bayar tak bola macawan mame na mulitan pato lama dima mame na tuara dapat pate adoran benar hai tiap ya dah ikut letanya aturan yang kana inilah penampilan kami di sini pentingan sakri wahai saudara mungkin sampai di sini penampilan kami syair tradisi pusaka bangsa kami mohon maaf kepada saudara-saudara kami mungkin penampilan hari ini tidak maksimal yang dinonton oleh saudara. Baik, ada banyak pesan dari pertunjukan seni tradisional pada kesempatan hari ini. Kita lakukan secara virtual dan tentu saja 3M tetap harus kita terapkan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Tetap produktif dan berkarya meski kita di masa pandemi. Dan menjaga kesehatan karena dengan kita sehat, kita bisa melindungi diri. Ketika kita semua bisa melindungi diri, maka kita bisa melindungi negeri ini. Tetap produktif di masa pandemi. Mari sama-sama kita mewujudkan
kesehatan pulih, ekonomi Indonesia bangkit. Baik, hingga di sini pertunjukan virtual kesenian tradisional melalui seni pertunjukan rakyat kita jaga kesehatan di masa pandemi yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama dengan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.